Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara menentukan nilai parabel X pada bentuk determinan matrik. Ini merupakan soal yang paling sering masuk lewat akun WA kami yang belum sempat terjawab. Nah, baru ini kami sempat membalasnya. Nah, namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita ambil soal yang pertama. Determinan matrik yang anggotanya X, 3, X kurang 1 sama dengan 5. Ingat, tanda seperti harga mutlak ini itu sama dengan artinya itu determinan dari sebuah matrik. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan soal determinan matrik? Ini mudah sekali. Pertama kita kali silang. X yang di sini kita kalikan dengan X kurang 1. Lalu setelah itu dikurang. Nah, perlu diingat bagian sini dia selalu dikurang. Dikurangkan dengan yang mana? Kali silang lagi. X yang di sini kita kali dengan 3. Baru setelah itu dia sama dengan 5. Kita selesaikan. X kali X hasilnya X kuadrat. Lalu X dikali negatif 1 hasilnya negatif 1X. Atau boleh juga negatif X saja. Lalu negatif X kali 3 hasilnya negatif 3X. Lalu positif 5 pindah ruas jadi negatif 5. Baru setelah itu dia akan sama dengan 0. Lanjut. X kuadrat. Negatif X dikurang 3X hasilnya min 4X. Lalu dikurang 5 dia akan sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat sampai di sini dia sudah membentuk persamaan kuadrat. Maka untuk langkah selanjutnya itu kalian boleh pakai cara pemfaktoran atau boleh juga pakai teorema ABC, itu juga boleh. Nanti jawabannya pasti sama. Tergantung kalian mau pakai cara mana yang mudah menurut kalian. Oke, namun kali ini di soal kita ini kita akan memakai metode pemfaktoran. Perhatikan caranya. Kita buat tanda kurung seperti ini terlebih dahulu. Lalu dia sama dengan 0. Nah, tugas kita selanjutnya, carilah dua angka. Kalau dikalikan hasilnya angka di belakang sini, negatif 5. Namun kalau dijumlahkan angka itu, jawabannya itu angka di tengah ini, negatif 4. Nah, angka berapa saja itu? Dikali hasilnya negatif 5, dijumlahkan hasilnya negatif 4. Angka itu tentunya adalah positif 1 dan negatif 5. Dimana kalau positif 1 dikali negatif 5 hasilnya negatif 5. Namun kalau dijumlahkan positif 1 dijumlahkan dengan negatif 5 hasilnya adalah negatif 4. Oke, lanjut. X tambah 1 sama dengan 0. X kurang 5 juga sama dengan 0. Untuk yang sebelah sini terlebih dahulu. X sama dengan positif 1. Kalau pindah ruas jadi negatif 1. Lalu untuk yang sebelah sini lagi. X sama dengan negatif 5. Kalau pindah ruas jadi positif 5. Nah, inilah dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Determinan dari sebuah matrik yang anggotanya 5X, 3X, X dan 3. Dia akan sama dengan 8. Ingat, determinan matrik caranya cukup kali silang saja. Pertama, 5X dikalikan dengan 3. Lalu dikurangkan. Ingat, bagian sini dia selalu dikurang. Dikurangkan dengan yang mana? Kita kali silang lagi. X yang di sini kita kali silang dengan angka 3X. Baru setelah itu dia sama dengan 18. Lanjut. 5X dikali 3 hasilnya 15X. Lalu dikurang X dikali 3X hasilnya 3X kuadrat. Lalu positif 18 pindah ruas hasilnya jadinya itu negatif 18. Baru setelah itu dia akan sama dengan 0. Nah, sekarang kita susun terlebih dahulu. Yang berderajat paling tinggi kita pindahkan ke ujung sebelah kiri. Negatif 3X kuadrat, baru setelah itu positif 15X. Baru yaitu dikurang 18,
terakhir dia sama dengan 0. Nah, sekarang biar mudah, ingat sekali lagi biar mudah, kita usahakan bagaimana caranya angka di depan X kuadrat ini dia menjadi angka positif 1. Ingat, itu kalau dia bisa. Kalau tidak bisa maka tidak perlu dirubah. Namun kalau untuk soal kita kali ini sepertinya bisa dirubah. Bagaimana caranya? Tentunya semua angka yang ada di sini kita bagi dengan angka negatif 3. Negatif 3x kuadrat dibagi negatif 3 hasilnya positif 1x kuadrat atau boleh juga x kuadrat saja. Lalu positif 15x dibagi negatif 3 hasilnya negatif 5x. Lalu negatif 18 dibagi negatif 3 hasilnya positif 6. Lalu dia sama dengan 0. Nah, sampai di sini dia sudah membentuk persamaan kuadrat. Kalau sudah membentuk persamaan kuadrat, itu caranya ada dua. Silahkan kalian pilih. Mau pakai pemfaktoran boleh, atau mau pakai teorema ABC juga boleh. Terserah mana yang mudah menurut kalian saja. Nanti jawabannya pasti sama. Namun kali ini kita akan menjawabnya pakai pemfaktoran. Nah, perhatikan cara pemfaktorannya mudah sekali. Kita buat tanda kurung seperti ini terlebih dahulu. Lalu dia sama dengan 0. Tugas kita selanjutnya, carilah dua angka. Kalau dikalikan hasilnya positif 6. Namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Angka berapa itu? Tentunya angka itu adalah negatif 2 dan negatif 3. Negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya positif 6. Negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 5. Oke, lanjut. X kurang 2 sama dengan 0. X kurang 3 juga sama dengan 0. Untuk bagian sini terlebih dahulu. X sama dengan negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. Lalu yang sebelah sini lagi. X sama dengan negatif 3. Kalau pindah ruas jadi positif 3. Nah, inilah dia jawaban untuk contoh soal kita yang kedua. Biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal terakhir, yaitu contoh soal yang nomor 3. Perhatikan langkah-langkahnya. Determinan matrik, dia sama dengan 0. Ingat, kalau determinan caranya itu cukup kali silang saja. 3x kurang 2 dikali negatif 1 lalu dikurang. Dikurangkan yang mana? Kali silang lagi. 3x kurang 2 yang sini kita kali silang dengan x tambah 1. Baru setelah itu dia sama dengan 0. Lanjut kita selesaikan terlebih dahulu. 3x dikali negatif 1 hasilnya negatif 3x. Lalu negatif 2 dikali negatif 1 hasilnya positif 2. Lanjut. Negatif 3x akan kita kalikan dengan angka seluruhnya di sini, x tambah 1. Lalu perhatikan lagi, negatif kali negatif 2 hasilnya positif 2. Setelah itu kita kalikan dengan semua angka di sini, x tambah 1. Dia akan sama dengan 0. Min 3x ditambah 2, lalu ditambah 2, lalu negatif 3x dikali x. Hasilnya yaitu negatif 3x kuadrat. Lalu negatif 3x dikali positif 1. Hasilnya negatif 3x. Lanjut. Positif 2 kali x hasilnya positif 2x. Positif 2 kali positif 1 hasilnya positif 2. Baru setelah itu dia sama dengan 0. Sekarang kita susun. Yang berderajat paling tinggi kita pindahkan ke ujung sebelah kiri. Yaitu angka negatif 3x kuadrat. Baru setelah itu yang x saja. Negatif 3x. Dikurang 3x ditambah 2x, lalu 2 ditambah 2 hasilnya positif 4. Dia akan sama dengan 0. Lanjut lagi. Negatif 3x kuadrat. Negatif 3x dikurang 3x hasilnya min 6x, lalu ditambah 2x hasilnya min 4x. Lalu dia ditambah dengan 4 sama dengan 0. Oke, lanjut. Nah, sampai di sini bagaimana caranya kita harus merubah yang di depan x kuadrat ini menjadi positif 1. Ingat, itu kalau dia bisa dirubah. Kalau dia tidak bisa dirubah, maka tidak perlu dirubah. Kalau kita lihat, dari persamaan ini dia tidak bisa dirubah. Tapi usahakan yang di depan x kuadrat ini tandanya harus positif. Bagaimana caranya?
yaitu tentunya dengan cara semua angka di sini kita kalikan dengan negatif. Maka sekarang jadinya itu negatif 3x kuadrat dikali negatif hasilnya positif 3x kuadrat. Lalu negatif 4x dikali negatif hasilnya positif 4x. Lalu positif 4 dikali negatif hasilnya negatif 4. Terakhir dia akan sama dengan 0. Nah, sampai di sini dia sudah membentuk persamaan kodrat. Silakan adik-adik ataupun teman-teman pilih mau pakai cara yang mana. Pakai teorema ABC boleh, mau cara pemfaktoran juga boleh. Nanti jawabannya pasti sama. Namun kali ini kita akan menjawabnya dengan cara pemfaktoran. Caranya, perhatikan mudah sekali. Pertama kita tulis 3x kuadrat, lalu yang paling belakang sini negatif 4. Dia akan sama dengan 0. Lalu untuk angka yang di tengah, perhatikan. 3 dikali dengan angka paling ujung belakang sini, negatif 4. Berapa 3 kali negatif 4? Hasilnya negatif 12. Tugas kita selanjutnya, carilah dua angka. Kalau dikalikan, hasilnya negatif 12 tadi, hasil kali dari 3 kali negatif 4 tadi, negatif 12. Kalau dikali hasilnya negatif 12. Namun kalau dijumlahkan hasilnya positif 4. Angka yang di tengah ini. Angka berapa itu? Tentunya angka-angka itu adalah positif 6 dan negatif 2. Maka cara penulisannya. Perhatikan cara penulisannya. Positif 6x lalu negatif 2x. Nah, sekarang tinggal kita kelompokkan. Ini kelompok depan, ini kelompok belakang. Untuk kelompok depan terlebih dahulu. Coba tarik angka 3x-nya keluar. Apa yang tinggal di dalam kurung sini? Angka yang tinggal tentunya adalah x ditambah 2. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena kalau angka yang di luar ini kita kalikan ke angka yang di dalam kurung hasilnya sama seperti angka yang di atas ini. Coba perhatikan. 3x dikali x hasilnya 3x kuadrat. Lalu 3x dikali positif 2 hasilnya adalah positif 6x. Nah, itu dia. Lanjut ke kelompok yang belakang. Coba tarik negatif 2-nya keluar. Apa angka yang tinggal di dalam sini? Yaitu tentunya adalah angka x ditambah 2. Kenapa bisa seperti ini? Karena kalau angka yang di luar ini, kita kalikan ke dalam nanti hasilnya sama seperti angka yang di atas ini. Coba perhatikan. Negatif 2 kali x hasilnya negatif 2x. Lalu negatif 2 dikali positif 2 hasilnya negatif 4. Nah, seperti itu caranya. Lanjut, dia sama dengan 0. Karena angka di dalam kurung ini sudah sama, dia biasanya pasti sama. Kalau angka yang di dalam kurung nanti kalian ketemunya tidak sama, berarti ada langkah-langkah yang salah. Oke, karena sudah sama angka yang di dalam kurung, pertama ambil angka yang di luar kurungnya terlebih dahulu. 3x dikurang 2. Baru setelah itu angka yang di dalam kurung yang sama tadi. X tambah 2. Dia akan sama dengan 0. Lanjut. 3x kurang 2 sama dengan 0. Dan x tambah 2 juga sama dengan 0. Untuk bagian pertama dulu perhatikan. 3x sama dengan negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. Maka nilai x saja itu sama dengan 2 dibagi dengan 3. Maka nilai x-nya itu adalah 2/3. Lanjut ke yang sebelahnya lagi. X sama dengan positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. Nah, inilah dia jawaban untuk contoh soal kita yang terakhir. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.